Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Utomo Hadibroto. Saya adalah dosen tetap di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. NIDN saya adalah 03 10 11 80. Saat ini saya mengajar mata kuliah produksi film. Saya menggunakan metode delivery, interaction, and assessment, pembelajaran tatap muka dengan memenuhi komponen DIA, yaitu delivery, penyampaian materi pembelajaran, interaction, forum diskusi, dan assessment, tugas, dan juga kuis. Oke, terus kemudian kode mata kuliah ini adalah 07640932. Ini adalah merupakan rumpun mata kuliah pilihan 2 SKS dan ada di semester genap. Mata kuliah ini adalah mata kuliah prasyarat bagi mahasiswa yang akan mengambil pilihan tugas akhir karya kreatif produksi film pendek dan prasyarat bagi mahasiswa yang akan mengambil sertifikasi kompetensi produser TV di LSPUP. Selanjutnya adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah produksi film merupakan mata kuliah yang membahas konsep, teori, dan praktek dalam produksi film mulai dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Output dari mata kuliah ini adalah desain produksi dan karya audiovisual berupa film pendek berdurasi 10-15 menit. Lalu capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah menguasai konsep teoritis secara umum tentang produksi dari persiapan produksi, produksi sampai pasca produksi, dan mampu menghasilkan sebuah karya cipta berupa film pendek. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar adalah kali ini adalah di pertemuan kedua, jadi saya yang sampaikan adalah sub CPMK 2, yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami peran dan tugas produser dalam sebuah produksi film pendek dan mampu membuat lembar kerja produser. Baik, terkait dengan referensi buku yang digunakan, buku yang pertama adalah buku berjudul Triangle System, penulis naskah, sutradara, dan produser. Lalu judul yang kedua adalah produksi program televisi dan film. Yang ketiga adalah judul bukunya Mari Membuat Film. Delivery, selanjutnya adalah delivery. Delivery yang dimaksudkan adalah tatap muka selama 10 kali pertemuan dan tatap maya daringnya adalah 4 kali pertemuan. Interaksi dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab pada pertemuan tatap muka di kelas dan atau tatap maya metode daring online dengan menggunakan Zoom. Kita juga bisa nanti menggunakan Google Meet dan juga WhatsApp Group. Diskusi dan tanya jawab juga dilakukan ketika atau setelah pemaparan oleh dosen ataupun inisiatif dari mahasiswa. Maksudnya nanti mahasiswa bisa bertanya. Boleh dipotong aja ketika saya menjelaskan, teman-teman mahasiswa bisa langsung bertanya kepada saya. Lalu assessment dilakukan melalui tugas berbentuk tugas kelompok yang dikirim ke email dosen pengampu mata kuliah dan juga dipresentasikan sesuai dengan jadwal presentasi kelompok dan didiskusikan dalam pertemuan tatap muka, luring, ataupun juga bisa nanti kita pakai daring atau tatap maya. Indikatornya adalah pertanyaan yang spesifik dan terukur terkait dengan produksi film. Lalu kriteria penilaiannya adalah kejelasan, pemahaman, ketepatan, dan kelengkapan dari pertanyaan. Lalu selanjutnya di sini ada asesmen terkait dengan kehadiran dan penilaian. Aktivitas partisipatif juga akan saya nilai, presentasinya adalah 10, terus kemudian hasil karya berupa proyek adalah 40, kuis itu 10%, lalu ujian tengah semester atau UTS adalah 15% dan ujian akhir itu 25%, sehingga totalnya akan menjadi 100%. Dan ini adalah cuplikan video pembelajaran tatap muka yang saya buat dalam mata kuliah produksi film, dan pokok bahasannya adalah produser di pertemuan yang kedua. Oke. Baik teman-teman, kita lanjut ke
materi kedua yaitu produser. Seperti yang pernah saya bahas, dalam produksi film ada 7 departemen. Yang pertama adalah produser, yang kedua sutradara, yang ketiga penulis naskah. 3 korporasi ini biasa disebut sebagai dengan triangle system. Terus kemudian di bawahnya itu adalah ada director of photography. Director of photography, terus kemudian ada sound designer atau sound engineer, terus kemudian ada art director, terus yang ketujuh adalah editor. Oke, kita akan membahas pada siang hari ini adalah produser. Produser adalah pemimpin produksi yang mengkoordinasi seluruh kegiatan pelaksanaan produksi sejak praproduksi, produksi hingga pasca produksi dan bertanggung jawab kepada eksekutif produser karena di tangan produser film atau drama TV bisa berjalan dengan baik. Oke, teman-teman nanti ya pastinya seperti biasa teman-teman akan membuat sebuah kelompok. Nah, kelompok ini nanti akan dipimpin oleh seorang produser. Oke. Terus kemudian kemampuan khusus yang harus dimiliki oleh seorang produser. Yang pertama adalah menentukan ide cerita yang menarik dan diminati oleh banyak penonton melalui kajian riset. Iya dong. Kan walaupun kalian sekarang sudah jarang nonton TV ya, tapi masih nonton film kan? Masih suka nonton bioskop kan? Biasanya sama siapa nontonnya? Keluarga. Sama ibunya, bapaknya, kakeknya, gitu. Oke. Ya, artinya bahwa teman-teman, seorang produser harus memiliki cerita yang menarik dan diminati oleh banyak penonton melalui kajian riset. Misalnya, teman-teman, produser harus mempunyai pertimbangan ketika akan membuat sebuah film. Ini misalnya genrenya apa? Genre film apa yang mau dibuat? Kalau tadi saya tanya kalian nonton ke bioskop sama siapa? Biasanya kalau anak-anak muda kayak kalian Gen Z datang ke bioskop itu yang ditonton misalnya ya tontonan seusia kalian. Biasanya kalian nontonnya ya nonton sendiri sama teman, sama pacar, mungkin nggak mungkin. Biasanya jarang kalian akan nonton sama ibu kalian sama bapak kalian. Tapi coba perhatikan, misalnya beberapa waktu belakang ini ada sebuah film yang cukup booming, judulnya adalah Jumbo. Walaupun film itu bukan kategori film real tapi film animasi gitu ya, masuknya ke situ. Tapi coba kalian lihat berapa banyak penonton Jumbo. Salah satu alasannya adalah barangkali adalah karena film itu dibuat untuk dikonsumsi dengan segmentasi adalah anak-anak. Nanti kita akan juga masuk ke materi segmentasi. Dia diproduksi untuk ditonton anak-anak. Kalau kalian segmentasinya adalah kalian, berarti yang akan menonton kemungkinan adalah kalian sendiri. Dan seusia kalian tidak perlu didampingi oleh orang tua kalian ketika akan menonton. Nah, produser juga akan mempunyai intuisi, dia akan mempunyai sebuah prediksi. Mungkin kalau saya membuat film dengan segmentasi penonton anak-anak, nggak mungkin anak-anak yang usianya 5 tahun akan berangkat nonton bioskop sendiri. Iya nggak? Paling nggak kalau punya kakak kayak kalian berarti ngajakin kakaknya. Berarti satu orang yang dibidik dia akan membawa satu orang lagi. Kalau dia nggak punya kakak, dia anak pertama, kemungkinan besar dia akan membawa adiknya. Kalau sudah bawa adiknya, kemungkinan dia juga akan membawa ibunya. Kalau ibunya berangkat, bapaknya biasanya juga diajakin. Akhirnya nonton bareng sama bapaknya juga. Dari satu orang, akhirnya 4 orang yang bisa menonton. Artinya bahwa potensi ini menjadi lebih besar daripada membidik segmentasi di usia seperti kalian. Balik lagi ke sini, ide cerita tentunya juga akan dipengaruhi oleh tadi segmentasi target audiens. Setelah ini kita bahas ya. Nah, ide ceritanya seperti apa? Yang menarik seperti apa? Apakah film-film ya kalau memang jujur sebenarnya di Indonesia ide cerita yang paling banyak digemari adalah ide cerita yang berbau horor ya. Sekarang masih begitu.
Nggak tahu kenapa begitu. Ya, tapi sih yang pasti sih karena juga kalian juga menonton film seperti itu kan. Bangkit dari kubur, beranak dalam kubur gitu kan. Hah? Ngabdi setan gitu. Tapi coba kalau judulnya adalah beranak dalam kubur, terus dokternya kira-kira siapa gitu kan yang mau jadi dokternya. Oke. Oke, terus kemudian ini adalah kalian harus melakukan riset terkait dengan cerita yang diminati. Riset ada berbagai hal yang bisa dilakukan. Kalian bisa melakukan riset dari sosial media, dari YouTube, atau bahkan kalian bisa turun lapangan untuk mencari data-data yang terpercaya sehingga film kalian kemungkinan akan banyak penontonnya. Kenapa bisa begitu? Karena makin banyak penontonnya, kalian akan makin dapat mendapat besar keuntungannya. Salah satu tugas produser adalah itu, memikirkan bagaimana mendapatkan uang dan juga mengembalikan uang dan menghasilkan keuntungan. Oke, selanjutnya. Melakukan pemetaan target penonton. Ini ya tadi sudah kita bahas ya, secara geografis, secara demografis, dan juga secara psikografis. Geografis, coverage areanya yang mau dipilih di daerah mana? Pedesaan, perkotaan, atau di daerah mana? Oke, terus kemudian demografisnya. Demografis itu ada status ekonomi sosialnya. Dia ini misalnya dari kalangan menengah ke bawah, menengah atas, atau yang mana gitu ya. Terus kemudian dari sisi usianya, jenis kelaminnya gitu. Tidak mungkin kalian bisa membuat sebuah film untuk ditonton semua orang. Misalnya, katakanlah ketika film itu film anak-anak, belum tentu anak-anak yang menjelang dewasa kalian bakal menonton. Film dewasa untuk konsumsi kalian, biasanya misalnya di dalam film itu ada ukurannya ya. Misalnya remaja, anak-anak, atau 13 tahun ke atas gitu. Nah, kalau film yang ada tulisan D terus nggak mungkin anak-anak bakal diizinkan untuk nonton. Artinya segmentasi atau target penonton ini menjadi sangat penting. Oke. Selanjutnya saya lanjut dulu ya. Terus menentukan rencana pemasaran dan promosi film layar lebar ataupun kalau sekarang zamannya ini adalah idealnya produser yang ada di film layar lebar ya. Penerapannya nanti bisa kita lakukan juga untuk teman-teman yang akan memproduksi karya-karya yang mungkin nanti bisa ditayangkan di sosial media misalnya YouTube. Oke, melalui strategi pemasaran menggunakan media lini atas atau above the line, media lini bawah, sosial media, dan menghasilkan rumusan strategi pemasaran yang tepat dan terukur untuk memenuhi target penghasilan yang ditetapkan. Oke, misalnya katakanlah ketika kalian ini kan rencana pemasaran targetnya itu misalnya ini ada nyalap, oh enggak ya, salah dong saya. Apa terus aja lanjut aja. Oke, misalnya katakanlah pemasarannya tadi ya, produksi film itu kalau kita ngomongin film layar lebar, misalnya produksinya ngabisin budgetnya 1 miliar misalnya gitu, bahkan promosinya bisa 1,5 kalinya. Kenapa? Karena harapannya penontonnya akan banyak. Kalau sekarang ini di bioskop kita, kalau nggak salah, anggap aja satu tiket seorang produser atau eksekutif produser atau pemodal atau investor lah, anggap aja begitu, dia akan mendapat keuntungan antara macam-macam, ada yang 15, ada yang 20 gitu kan. Terus kemudian misalnya anggap aja keuntungan yang didapat adalah Rp20.000 misalnya. Rp20.000. Oke, Rp20.000 itu kalau misalnya penontonnya Jumbo, ada yang tahu nggak penontonnya berapa? Ngaliinnya gampang. Oke ya, anggap aja misalnya adalah 10 juta orang misalnya gitu.
Kan kita bisa berhitung. Ini berarti dapat keuntungan dari tiket berarti adalah 20 1 2 3 benar ya, satu. Misalnya begini. Tapi ada juga beberapa film yang apes. Apes itu maksud saya begini. Penontonnya nggak banyak. Misalnya jumlah penontonnya itu cuman kalau ini 10 juta, ada juga penonton film yang capaiannya itu cuman 300.000. Nah, berarti ini kalau 300.000 berarti kan 20.000 kalikan 300.000 orang. Berarti ketemunya berapa? 6. Gini ya. Bener nggak? 6 miliar dong ya? Iya nggak? Nah, misalnya ada seorang produser dan pastinya sutradara membuat film. Saya sempat ngobrol dengan salah satu sutradara. Terus kemudian dia membuat film begini. Saya tanyain, Mas, filmnya gimana, masih jalan nih? Iya Mas, baru 3 hari kan ini tayang gitu kan. Oke. Produksinya gimana Mas? Budgetnya banyak nggak? Tinggi nggak budgetnya? Kita hampir sekitar, katanya dia hampir 9 miliar katanya begitu. Lumayan ya Mas, banyak juga itu duit Mas. Iya, karena kita ada efek ledakan, ada perpindahan, kita ada setting lokasi kota kayak semacam kota tua harus kita bikin kayak begitu, belum lagi tempatnya yang lain gitu. Jadi akhirnya budgetnya jadi tinggi. Budgetnya itu ngabisinnya 9 miliar. Ternyata sampai selesai film itu penontonnya kurang lebih sekitar waktu itu 320 ribuan. Jadi angkanya ya nggak lebih dari ini. Artinya film ini tidak memberikan keuntungan secara finansial, berarti begitu. Ada yang salah ya saya hitungannya? Nah, benar? Ya. Jadi artinya ini tidak yang contoh yang kedua ini tidak memberikan keuntungan secara finansial. Produser, kalau misalnya saya produser, sekali waktu saya datang kepada kalian, terus kalian, ya udah boleh Mas, ini saya modalin. Berapa modalnya? 9 miliar dikasih. Terus habis itu saya cuman balikin uangnya 6 miliar, kira-kira kalau saya minta duit ke kalian lagi, kalian bakal ngasih nggak? Saya mau produksi lagi nih, berapa? 12, kalau kemarin 9. Tenang aja, ini ruginya nggak banyak kok, paling 1 miliar gitu. Mau gitu? Enggak juga kan ya? Oke. Artinya teman-teman, merencanakan pemasaran dan promosi film itu juga menjadi salah satu hal yang penting. Walaupun strateginya banyak. Misalnya salah satunya adalah dengan mengajak tokoh-tokoh terkenal, sosial media yang influencer yang terkenal misalnya gitu. Sehingga akan menjadi support sendiri bagi film yang sudah dibuat. Oke, begitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh. Jadi kan kalau misalnya dilihat, ini produser tadi kata Mas itu harus punya kekuatan atau kemampuan untuk melakukan pemasaran nih. Gimana caranya kalau misalnya kita nih orang awam menjadi sebuah produser dengan budget yang pas-pasan gitu Mas? Apa kita harus melakukan promosi secara gimana biar lebih efektif dengan yang bagi? Oke. Nah, itu juga pertanyaan yang menarik ya. Artinya ini satu hal yang juga sering dilalui oleh teman-teman pembuat film baru gitu ya. Pertama karena nggak ada orang kan pasti masih bertanya, Anda siapa gitu kan? Kemampuan Anda membuat film seperti apa? Kemampuan Anda dalam memasarkan seperti apa? Dalam mendapatkan keuntungan seperti apa? Ya saya pikir caranya ya pasti harus berkarya dulu. Ketika berkarya terus kemudian karyanya dilihat orang, diakui orang. Ya salah satu hal yang paling sederhana adalah misalnya dengan cara membuat film pendek, terus kemudian coba diupload di sosial media. Yang terpenting, banyakkan teman-teman pembuat film yang baru itu adalah terlalu banyak berpikir
tentang teknis, gimana editingnya, gimana lampunya, gimana gimana eh, aktornya misalnya gitu. Tapi mereka sering melupakan melupakan isi kontennya itu seperti apa. Misalnya kalau kita lihat ya teman-teman, kalau kalian lihat di YouTube sekarang ada beberapa contoh pembuat film pendek, misalnya siapa ya, Direktur King misalnya. Mungkin beberapa waktu yang lalu juga sempat saya ceritakan di sini. Dia membuat film pendek hanya sebatas durasi misalnya 5-10 menit yang bercerita tentang kebaikan hatinya dia, terus menolongin orang gitu. Ya memang orang-orang di Indonesia masih suka dengan hal seperti itu. Jadi banyak yang terlalu berpikir tentang teknis. Oh, saya nggak punya kamera yang bagus, saya nggak punya mesin editing yang bagus. Saya pikir yang harus kita pikirkan ketika kita membuat film adalah, pertama adalah ya karena kekuatan kita mungkin sekarang ini ada di storytelling, bagaimana kita bercerita, bagaimana kita membangun sebuah film yang baik, ya itu yang jadi kekuatan kita. Ya produksi dulu dengan bahan seadanya, dengan alat seadanya, dengan orang teman-teman terdekat kita, bikin, upload, ditayangin, sehingga akan banyak karya. Ketika kita akan mencari investor, barangkali nanti itu akan menjadi salah satu portofolio kita. Ya, saya pikir di mana-mana ya ijazah itu penting ya. Ijazah itu penting, tapi portofolio juga menjadi sangat penting. Ketika kalian lulus dari Fakultas Ilmu Komunikasi, ini ijazah saya, terus kemudian ditanyain lagi pernah bikin apa, kalian nggak punya portofolio, itu juga menjadi hal yang ya agak merepotkan buat kalian. Makanya sejauh kalian masih punya kesempatan, punya waktu, harusnya memperbanyak portofolio. Begitu ya mungkin, Vin. Sama-sama, Vin. Terima kasih pertanyaannya. Kita lanjut dulu. Terus kemudian ini adalah memilih, menentukan, dan memimpin tim produksi. Produser adalah pemimpin dari sebuah organisasi pembuat karya. Karya baik itu film TV, YouTube, atau yang lainnya. Ini adalah produser. Nah, dia akan mencari tim, ada sutradara, penulis naskah, DOP, dan lain-lainnya. Ya biasanya sih memang pasti karena pertemanan ya. Pertemanan dan juga melihat kemampuan dari orang yang akan dipilih. Siapa sih ketika saya menjadi produser, orang siapa sih yang akan saya tunjuk untuk menyutradarai film saya, siapa kira-kira DOP-nya. Paling nggak triangle system dulu lah, si penulis naskah, sutradaranya, yang akan diajak ngobrol, terus kemudian baru menentukan kru-kru selanjutnya. Oke, ini juga sama, pasti yang dicari adalah punya portofolio apa, punya pengalaman apa. Nggak mungkin saya punya duit misalnya 2 miliar, terus kemudian saya tunjuk kalian, Vin jadi sutradara film saya ya Vin. Wah, kamu karyamu apa aja? Saya pernah bikin karyanya ini ada 100 karya. Itu kan memungkinkan. Tapi Vin bikinin produser ya, bikinin film kamu sebagai produser. Kamu pernah bikin film apa aja ya? Sebenarnya sih baru mau niat Mas, gitu kan nggak mungkin kalau begitu kan. Oke ya. Begitu, terus kemudian selanjutnya mampu membuat dan menentukan desain produksi yang meliputi ada working schedule, jadwal kerja, breakdown budgeting, terus shooting schedule, daily production report. Nah, ini working schedule ya rencana kerja dari mulai praproduksi sampai pasca produksi. Kalian seorang produser harus bisa menghitung kira-kira berapa lama saya akan bekerja untuk membangun film ini. Ketika naskahnya sudah jadi, skenarionya jadi, sudah bisa berhitung dengan tim yang lainnya, bahwa saya kan sudah ketahuan nih, saya mau syutingnya di mana, lokasinya di mana, terus butuh transport apa enggak,
kalau misalnya syuting itu ada di tengah laut, saya butuh kapal atau enggak, terus kemudian saya butuh perlengkapannya apa aja. Ketika saya ada di tengah laut, maka saya akan syutingnya membutuhkan media apa lagi, terus berapa lama saya di situ, cari tempat yang amannya kayak gimana gitu kan. Ini kan beberapa hal yang harus kita perhatikan sehingga akan menentukan, berbanding lurus dengan jadwal kerjanya. Berapa lama film ini akan diproduksi. Oke, terus breakdown budget tadi ya. Budgetnya seperti apa? Ini ada contohnya, equipment list dan foto lokasi. Oke, ini ada contohnya. Misalnya ini working schedule Vcom UP project, titelnya adalah Aku Adalah Kamu gitu. Nah, produsernya Baras Wahid, sutradaranya Fahmi Wijaya. Oke. Di situ ada di sini ya, sebelah kiri ada tahapan yang pertama adalah production, terus kemudian pre-production, production dan post production. Nah, dari mulai menentukan ide tadi. Mencari ide, penemuan ide, pengembangan ide, mencari data, pengembangan data, membuat naskah, membuat treatment, director treatment, terus hunting lokasi, urus perizinan, cari talent, reading, ada rehearsal. Ah, itu yang terus kemudian harus dilakukan oleh seorang produser. Oke, di sini cukup banyak ya di atas, karena teman-teman hampir 60 hampir 70% pekerjaan yang dilakukan dalam produksi film ini adalah dilakukan di saat pre-production. Artinya kalau pre-productionnya ini gagal, jelek, maka kemungkinan film ini jelek juga akan sangat besar. Kemungkinan film ini gagal juga akan sangat besar. Yang kedua, tahap selanjutnya adalah production. Di sini adalah ketika kalian melakukan syuting, terus ya di semua kegiatan syuting itu dilakukan di saat produksi. Terus ada post production, di situ ada online editing, offline editing, ilustrasi musik, log editing dan lain-lainnya ada di post production. Oke, kita coba lanjutkan lagi. Ini contoh breakdown budget. Misalnya ini adalah yang sederhana ya, misalnya di situ ada survei lokasi, ada anggarannya ke sana berapa, terus kemudian kebutuhan untuk membuat storyboard. Storyboard ini bisa dikerjakan oleh tim produksi, juga bisa diberikan ke seorang profesional yang memang bisa mengerjakan storyboard. Terus kemudian ada transport buat pulang pergi. Ini adalah contoh yang ini ya, ada misalnya kalau pengembangan lagi adalah ada reki, terus kemudian ada di praproduksi itu kayak tadi ada reading, ada rehearsal, ada rapat tim produksi dan lain-lainnya. Terus kemudian di produksinya misalnya di equipment ada di kamera, ada lighting misalnya begini, terus kemudian kebutuhan audio, terus kemudian ada kebutuhan artistik, talent, transport, konsumsi, surat izin lokasi, sewa lokasi dan lain-lain. Materi ini nanti akan saya share ke teman-teman, nanti biar teman-teman bisa baca sambil kita simak satu persatu, terus kemudian nanti akan kita diskusikan lebih mendalam. Oke teman-teman, terima kasih kedatangannya pada siang hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita coba gali lagi terkait dengan produser dan job desk kru produksi film yang lain. Selamat siang semuanya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.